Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab As-Siyam karangan Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum amin. Qala al-musannifu wa min fadailihi, di antara keutamaan bulan Ramadan, anna fihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin, adalah adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat dan Jibril dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, di mana Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa fi hadhihi surati wujuhun muta'addidatun fi fadli Lailatul Qadri kama sayati insyaallahu ta'ala. Dalam surah ini terdapat berbagai sisi keutamaan Lailatul Qadar, dan ada banyak pendapat tentang fadlu Lailatul Qadar seperti yang kita akan jelaskan lebih lanjut insyaallah ta'ala. Amma wajhu tasmiyatiha Lailatul Qadri, faqila al-qadru huna ma'nahu al-miqdar wal-fadlu wasyarafu. Adapun alasan penamaannya sebagai Lailatul Qadar, dikatakan faqila al-qadru ma'nahu al-miqdar. Dikatakan bahwa kata al-qadru di sini itu bermakna kedudukan. Wal-fadlu wasyaraf, keutamaan dan kemuliaan. وسميت بذلك لأنها عظيمة القدر والشأن. وسميت بذلك, Lailatul Qadar dinamakan demikian karena memiliki kedudukan dan kemuliaan yang agung. Yuqalu fulanun lahu qadrun ay syarafun wa fadlun. Dalam bahasa Arab itu dikatakan fulanun lahu qadrun, yang berarti seorang itu memiliki kehormatan dan keutamaan. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar karena punya kedudukan yang tinggi, punya keutamaan yang tinggi, maka dinamakanlah dengan Lailatul Qadar. Ini alasan pertama kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Aw li annaha tuksibu man ahyaha qadran aziman wa syarafan rafi'an indallah. Alasan yang kedua kenapa dinamakan Lailatul Qadar, yaitu li'annaha tuksibu man ahyaha qadran aziman, karena siapa yang menghidupkan malam itu, malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disebut dengan Lailatul Qadar. Ini alasan kedua kenapa
disebut Lailatul Qadar. Au, ini alasan ketiga. Au li'anna al-'amal as-salih fiha lahu qadrun 'azimun wa thawabun kabirun 'inda Allah ta'ala. Atau karena amal soleh, amal baik yang dilakukan pada malam tersebut itu memiliki nilai yang sangat besar dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disebut dengan Lailatul Qadar. Lidzalika kana al-'amalu shalihu fiha. Oleh karenanya amal soleh, amal baik di malam Lailatul Qadar itu khairan minal 'amali fi alfi syahr. Amal soleh pada malam itu lebih baik daripada amal selama 1000 bulan. Amal soleh, satu kali amal soleh di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal soleh selama 1000 bulan. La ilaha illallah. Allahumma adrikna Lailatul Qadar ya Rabb. Wa hadhihi al-wujuhu thalathah kulluha mutalazimah. Ketiga makna ini saling berkaitan dan tidak saling bertentangan. Jadi kesimpulannya, kenapa dinamakan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar? Nah, di sini karena malam itu sendiri punya kedudukan yang tinggi. Yang pertama, yang kedua, karena orang yang menghidupkan malam tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, karena amal baik, amal soleh di malam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal baik di situ kalau dikerjakan oleh seorang hamba itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa qila al-qadru huna bima'na taqdir. Dan dikatakan bahwa al-qadr di sini bermakna penentuan takdir. Li'annaha lailatun tufarriqu fiha at-taqadir al-muhkamah al-mustamilata ala al-ajali wal-arzaqi wa hawadithil alami kulliha. Wa yu'hadu bidzalika ila al-malaikati lit-tanfidz. Dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mana ditetapkan segala takdir yang mencakup umur, rezeki, dan berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. Semua itu diserahkan kepada para malaikat untuk dilaksanakan. Qala Allah Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kitabil mubin, demi Al-Qur'an yang jelas, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang diberkahi. Sungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Ay yadhharu wa yufassalu an aslihi wa huwa ummul kitab. yakni ditampakkan dan dirinci dari asalnya, yaitu ummul kitab. Kama sabata an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala fi hadhihi al-ayah yuktabu min ummil kitab fi lailatul qadr ma yakunu fi sanati min rizqin aw mautin aw hayatin aw matarin hatta yuktabal hajju yahujju fulanun wa yahujju fulan. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar itu dituliskan dari Ummul Kitab, segala sesuatu yang akan terjadi dalam setahun, seperti rezeki, kematian, kehidupan, hujan, hingga ditetapkan siapa yang akan menunaikan haji, si fulan akan berhaji dan si fulan akan berhaji. Itu ditulis di situ. Subhanallah. Makanya dikatakan Lailatul Qadar bermakna Lailatul Takdir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Amma fadailu hadhil lailah fahiya muta'addidatun. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Amma fadailu hadhil lailah fahiya muta'addidatun. Adapun keutamaan malam ini, malam Lailatul Qadar, itu banyak sekali. Awalan, hiya lailatun nazala fiha al-Qur'anul Karim alladhi fihi ar-rasyadu was-sadadu wa hadiyul ibadi allati hiya aqwamu turuqis sa'adati was-siyadah. Awalan, hiya lailatun nazala fihi al-Qur'anul Karim. Pertama, malam ini, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Alladzi fihi rasyad, yang berisi petunjuk, wassadat, kebenaran, wahiyya wassadat wahiyya lil ibad, wahadiyul ibad, wahadiyul ibad, dan sebagai petunjuk bagi para hambanya. Lillati hiya aqwamu turuqis sa'adah was-siyadah wal fadilah wal karamah wal adabi wal akhlaq, yang merupakan jalan paling kuat, ya, sadat di turuqis sa'adah was-siyadah wal fadilah wal karamah wal adab wal akhlaq, jalan paling kuat menuju kebahagiaan, kepemimpinan, siadah, wal fadilah, keutamaan, wal karamah, kemuliaan, wal adab, serta akhlak, wal akhlak, dan tata krama. Subhanallah, subhanallah. فنزل القرآن الكريم كله جملة في هذه الليلة إلى بيت العزة في السماء الأولى. Maka Al-Quran itu seluruhnya diturunkan sekaligus pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, ke Baitul Izzah, di langit yang pertama, langit dunia. ثم بدأ يتنزل في هذه الليلة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجوما إلى مدة 23 سنة. Kemudian dari malam ini ia mulai diturunkan secara berangsur, bertahap ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Masya Allah, ini fadilah Lailatul Qadar. Thaniyan, fadilah yang kedua, Thaniyan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-muradu bidzalika kama alaihi aktsarus salaf anna al-amal as-salih wal ibadata fi tilka al-lailati khairun min ibadati alfi syahrin laisa fiha lailatu qadrin. Yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan adalah sebagaimana pendapat mayoritas ulama salaf, aktsarus salaf, annal amal as-salih wal ibadah fi tilka al-lailah khairun min ibadati alfi syahrin laisa fiha lailatu qadrin. Adalah bahwa amal soleh dan ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak memiliki Lailatul Qadar. Ya, seperti anggaplah bulan Sya'ban, bulan Rajab yang tidak ada Lailatul Qadarnya, gitu. Di salat satu kali di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada salat di 1000 bulan di waktu yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Allah, walidzalika hatha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatahu ila qiyamiha. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk menghidupkan malam tersebut. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan
ya tentunya dengan ibadah, imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kama fi sahihain, seperti riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Subhanallah, subhanallah. Wa hadza min fadlillahi ta'ala wa minnatihi ala hadhihi al-ummah al-muhammadiyah bi fadli rasuliha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk karunia serta anugerah Allah Subhanahu wa taala lil ummah al-muhammadiyah, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu bi fadli rasuliha, ya, dengan jasa dan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baiknya umat. Haitsu a'taha lailatan fis sanati tutwa fiha marahil wasi'ah fil ibadat. Nah, kalau umat-umat sebelumnya itu kan umurnya itu panjang, umurnya itu ada yang 100, ada yang 200, 300. Nah, tapi seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasatu ummati baina sittin wa sab'in, bahwasanya umur umatku ini antara 60 70. Ya, bagaimana ingin bisa mengamalkan amalan yang mungkin pahalanya itu seperti pahala umat-umat sebelumnya yang ratusan tahun. Nah, di sini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Amal baik di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini ditegaskan oleh beliau, haitsu a'taha lailatan fis sanati tutwa fiha marahil wasi'ah fil ibadat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu malam dalam setahun yang memungkinkan mereka melewati tahapan besar dalam ibadah. Ya, bayangkan satu kali ibadah, satu kali rakaat saja, atau anggaplah sholat tahajud satu kali, itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Subhanallah. Itu lebih baik, ya, lebih baik. Bukan setara, tapi lebih baik. Khair. Yanaluna biha minal khairi wal birri wal hadyi wan nuri ma lam yanalhu man qablahum minal umami fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Allah. Di mana mereka itu mendapatkan kebaikan, keberkahan, petunjuk dan juga cahaya yang tidak diperoleh umat-umat sebelumnya dalam 1000 bulan yang tidak memiliki Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi mereka itu ibadah 1000 bulan, kita ibadah cuma satu malam. Lebih baik ibadah kita yang satu malam daripada 1000 bulan. Subhanallah, subhanallah. Ini anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha khairun min alfi syahrin. Karena malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma sholli alaihi. Apakah ada perbandingan? Ada. Wa nadhiru hadza ma rawahu al-Imam Ahmad 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Perbandingannya hal serupa dengan yang ini. Jadi kalau ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Nah, ini banyak sekali yang didapat hal seperti ini, yang didapat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan seperti ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribat ini tempat untuk bersiap siaga takut ada serangan musuh itu di jalan Allah ketika berperang. Nah, mereka menunggu di satu tempat mengintai itu takut ada musuh menyerang. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribat ini
bersiap siaga di tempat tersebut, takut ada serangan dari musuh misalkan. 1 hari bersiap di situ, berdiam di situ 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi mereka berdiam di situ menunggu takut ada serangan dari musuh. 1 hari saja itu lebih baik daripada 1000 hari ada di rumahnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini perbandingannya. Ini perbandingan dengan yang tadi, dengan yang 1000 bulan itu. Juga ini ada juga perbandingan. Wa kadzalika aidan ma jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Perbandingan juga datang dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman ibn Sakhr, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna bi'ibadati 12 sanatan. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, ya, tanpa berbicara hal buruk di antara rakaat-rakaatnya, maka itu setara dengan ibadah selama 12 tahun. Nah, kalau di sini udilnah ya, bukan khair. Udil setara dengan ibadah 12 tahun. Salat 6 rakaat setelah salat maghrib. Nah, salat apa 6 rakaat setelah maghrib? Ya, ada yang mengatakan salatut tawabin gitu. Ikhtilaf. Itulah hasil salat 6 rakaat, salat sunnah maksudnya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di sini juga perbandingannya ya. Wa min dzalika aidan, di antara perbandingannya lagi adalah ma rawahul Imam Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, man ghassala waghtasala wadana wabtakara waqtaraba wastama'a kana lahu bikulli khatwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha. Allahu akbar. Kata Nabi, barang siapa, di sini ada lafaz ghassala. Ini ulama beda penafsiran nih. Ada ghassala, ada ightasala. Saya ambil keterangan yang paling masyhur. Kata ghassala di sini memandikan. Ightasala mandi sendiri. Maksudnya apa? Man ghassala, barang siapa yang memandikan, maksudnya memandikan istrinya. Loh, kenapa memandikan istri? Ya karena dia berhubungan. Di sini di hari Jumat ya. Barang siapa di hari Jumat memandikan istrinya, dalam artian dia menyetubuhi istrinya sehingga menjadikan istri itu wajib mandi. Ya, karena persetubuhan yang ini. Dia memandikan istrinya, akhirnya dia juga harus mandi. Waghtasal wadana wabtakara, dan ia datang lebih awal dan mendekat. Waqtaraba wastama, mendekat dari imam, duduknya di depan. Wastama, mendengarkan khutbah. Maka apa pahalanya orang yang melakukan ini? Di sebelum berangkat Jumat, ya, bercinta terlebih dahulu dengan istri, kemudian langsung berangkat lebih awal ke masjid, ya, duduk di shaf paling depan, mendekat dengan tempat imam, mendengarkan imam saat khutbah, maka pahalanya adalah kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamiha. Qiyamu sanatin wa siyamuha. Maka akan dicatat sebagai ibadah setiap langkahnya itu akan dicatat sebagai ibadah sholat dan puasa selama 1 tahun. Bayangkan dari rumah ke masjid berapa langkah coba. 1 langkah dinilai ibadah 1 tahun. Ibadah apa? Ibadah sholat dan puasa. Masya Allah, ini luar biasa. Panen pahala ya.
Wa an Aus ibn Ausin, Aus ibn Aus, ini anaknya Aus, bapaknya juga Aus. Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu gal. Dari Aus ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini sahabi, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ghassala yaumal jum'ah wa ghtasal, barang siapa yang memandikan istrinya di hari Jumat dan dia juga ikut mandi, wa bakkara wabtakar, dia berangkat lebih awal ke masjid, wa masya wa lam yarkab. Ini di riwayat yang lain masya ya, jalan kaki, dan dia tidak menaiki kendaraan. Ini sunnahnya berangkat ke masjid itu jalan kaki memang. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, jadi yang sunnah ya kalau misalkan dekat ya, masjidnya dekat, walaupun jauh kan berangkat agak lebih awal. Jalan kaki, dia tidak berkendara. Wadana minal imami fastama'ah, dia mendekat di tempat imam dan dia mendengarkan khutbah. Walam yalghu, dia tidak sia-sia. Karena bagaimana dengan sia-sia? Ya, dijelaskan dia di sini, man lagha fala jum'atalah. Ya, jangan fala yatakallamanna ahadukum wa yatakallam faqad lagha. Yang penting dia tidak sia-sia di Jumatnya. Kana lahu bi kulli khatwatin, setiap langkahnya amalu sana, itu dinilai ibadah 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyam, ibadah apa? Ibadah dia akan mendapatkan pahala puasa dan pahala salat. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga yang lainnya. Salisan, fadilah Lailatul Qadar. Yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya para malaikat dan juga Nabi Jibril, malaikat Jibril, tanazzalul malaikah warruh, roh ini malaikat Jibril, itu turun di malam Lailatul Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud ayat ini? Wa qad ikhtalafa fil muradi birruhi huna. Dan para ulama beda pendapat akan maksud dari ar-ruh yang ada di sini. Wadh-dhahiru annahu Jibril alaihi salam. Tapi yang tampak di sini yang dimaksud dengan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nazala bihi ar-ruhul amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-ruh al-amin itu Jibril menurunkan Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, katakanlah bahwasanya Ruhul Qudus, ya, yaitu Jibril yang maksud di sini, menurunkan Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran. Wa qala ta'ala, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maka kami mengutus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhana, yaitu malaikat Jibril, lalu ia tabassal, menjelma di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, dan itu disebutkan di hadis hadis Arba'in Nawawiyah. Wal muradu fi dzalika kullihi Jibril alaihi salam. Dan dalam semua ayat yang dibacakan tadi, semua yang dimaksud dengan lafaz ar-ruh itu adalah Jibril alaihi salam. Nah, kenapa mengkhususkan malaikat Jibril disebutkan? Kenapa hanya yang disebutkan adalah malaikat Jibril? Wa inna ma dzukira ar-ruh ay Jibril bil khusus ba'da dzikril malaikah. Padahal sebelumnya sudah disebutkan malaikat. Ya, tanazzalul malaikatu. Malaikat itu pada turun di situ. Malaikat Jibril lagi. Ya, kan malaikat Jibril kan sudah masuk. Nah, kenapa dikhususkan malaikat Jibril disebutkan di situ? Alaihimussalam takriman. Takriman limaqamihi wa rif'atan
di sya'nihi. Disebutkan lafaz ar-ruh atau malaikat Jibril secara khusus setelah penyebutan para malaikat sebelumnya, yaitu adalah sebagai bentuk pemuliaan terhadap kedudukannya dan pengangkatan derajatnya. Lianna lahu alaihi salam makanatan khasatan, karena malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan wahyu. Qala Allah ta'ala fi wasfih, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan sifat sifat malaikat Jibril ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dia adalah makhluk yang memiliki kekuatan dzi quwwah. Ini maksudnya malaikat Jibril ya. 'Inda dzil 'arsy makin, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik 'arsy. Fatanazzulul malaikati war-ruhi 'alaihimus salamu fi lailatul qadr. Fatanazzala al-malaikatu war-ruhu 'alaihimus salam fi lailatul qadr. Sehingga para malaikat dan juga malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan oleh para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar? Wa yusallimuna ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Mereka para malaikat ini memberikan salam kepada setiap mukmin laki-laki dan perempuan. Siwa mudminil khamri aw musirrin ala ma'siyatin au kahinin au musyahin, kecuali peminum khamar, ini tidak diucapkan salam oleh para malaikat. Mudminil khamr, peminum khamr yang kecanduan, au musirrin ala maksiatin, atau orang yang terus menerus dalam bermaksiat, ya tidak cukup 1-2 kali saja, terus menerus. Au kahinin, atau tukang kahin dukun. Au musyahin, atau orang yang bermusuhan. Jadi di malam Lailatul Qadar usahakan jangan bermusuhan, minta maaf ya, saling memaafkan. Fasfah, agar mendapatkan ucapan salam dari para malaikat. Lafaz sebelumnya. Faman asabahu assalamu minhum wufirat lahu dhunubu. Terus bagaimana kalau, apa maksud para malaikat ini mengucapkan salam? Nah, kalau misalkan kita nih diucapkan salam oleh para malaikat. Para malaikat mengucapkan salam pada kita. Apa yang kita dapat? Wufirat lahu dhunubuhu. Maka orang yang mendapatkan salam dari para malaikat itu dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama naqala dzalika al-Imam an-Nawawi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana hal ini telah dinukil oleh Imam Nawawi dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa mimma yu'ayyidu anna al-murada bir-ruhi huna Jibril alaihi salam ma jaa'a fil hadits at-tawil. Dan di antara yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam adalah hadis. Ya, hadis yang panjang. Alladhi rawahu al-Baihaqi wa Ibnu Hibban an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an. Yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Hibban, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an. Hadisnya hadis marfu', berarti langsung diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Idza kanat lailatul qadri ya'murullahu azza wa jalla Jibril alaihi salam. Ini yang menguatkan pendapat yang tadi. Yang dimaksud dengan ruh itu adalah malaikat Jibril adalah hadis ini.
Jadi kata hadis ini, idza kanat lailatul qadri ya'murullahu azza wa jalla Jibril alaihissalam. Ketika datang malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Fayahbatu fi kabkabatin minal malaikah. Fayakhruju fi fayahbitu, bukan fayakhruju. Fayahbitu fi kabkabatin minal malaikah. Yahbit ini artinya turun ya. Fayahbitu fi kabkabatin minal malaikah. Maka malaikat Jibril pun ikut turun bersama kabkabah minal malaikah, dengan bersama sekumpulan besar para malaikat, karena kabkabah ini sekumpulan besar. Jadi malaikat yang turun itu banyak ya. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat yang turun itu banyak sekali. Sehingga di antara tanda malam Lailatul Qadar di siang harinya itu tidak terlalu panas gitu. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun di malam harinya. Subhanallah. Fayahbitu fi kabkabatin minal malaikah. Maka malaikat Jibril itu turun bersama sekumpulan besar para malaikat. Wa yusallimuna fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakir. Mereka memberikan salam. Para malaikat ini memberikan salam kepada setiap orang yang berdiri, maksudnya beribadah ya. Ala kulli qa'imin, setiap yang beribadah. Wa qa'idin, atau yang duduk. Salat, ya, yang salat. Wa dzakirin, yang berzikir. Bahkan wa yusafihunahum wa yu'amminuna ala du'aihim. Allah. Hatta yatlu'al fajruh. Mereka, para malaikat ini berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka sehingga terbitnya fajar. Maka kalau yang punya hajat, punya doa ingin disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala, ya doakan, dilantunkan. Didoakan, diserukan. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ الرَّحِيلَ. Nah, ketika sudah fajar itu terbit, Jibril alaihissalam itu berseru, wahai para malaikat, saatnya berangkat, ayo pulang lagi ke atas. Gitu. Kalau sudah tiba waktu sholat subuh, ya hatta matla'il fajr, malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai subuh. Nah, kalau sudah subuh, malaikat Jibril ini berseru, wahai para malaikat, ya ma'asyiral malaikah. Ini kan rombongannya banyak tadi. Ayo saatnya berangkat. Udah pulang nih, udah mau pulang. Allahu Akbar. Fayaquluna ya Jibril, fama sana'a Allah Ta'ala fi hawaijil mu'minina min ummati Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka di sini para malaikat ya. Fayaqulun, maka para malaikat rombongan tadi mereka berkata pada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, ma sana'a Allah Ta'ala fi hawaijil mu'minin min ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadap kebutuhan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Jibril? Fayaqul, nadharallahu ilaihim fi hadhihi al-lailah fa'afa anhum wa ghafara lahum. Maka Jibril menjawab, Allah memandang mereka pada malam ini, ya Rabb. Lalu dia memberikan keselamatan kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini kata malaikat Jibril. Illa, ada pengecualian, ada beberapa orang yang tidak mendapatkan salam dari mereka. Illa arba'atan, kecuali ada 4 orang nih. Mudminul khamr, orang yang candu minum khamr. Wa aqul liwalidayh, orang durhaka pada kedua orang tuanya. Jadi usahakan setiap malam bulan Ramadan itu minta maaf ke kedua orang tua. Ya, jangan durhaka sama orang tua. Gak dapat salamnya para malaikat nanti. Wa qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahim, au musyahin, orang yang bermusuhan.
ai man kana bainahu wa baina akhihi syahna, yaitu orang yang terdapat permusuhan antara dirinya dengan saudaranya Islam. Fatanazzulul malaikati warruhi fiha biizni rabbihim min ajli kulli amrin quddira fi tilkas sanati. Maka para malaikat dan Jibril malaikat Jibril turun pada malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min ajli kulli amrin quddir fi tilkas sana, demi setiap urusan yang telah ditetapkan dalam tahun tersebut, minal khairi wal barakati warrahmah, baik itu dengan membawa segala kebaikan, keberkahan dan juga rahmat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.